For every bliss I take every day, every drop of blood, every stain, like the moon now we wax on when circles complete. Bisa dikatakan saya telat bahas ini, karena udah 7 bulan sejak PV-nya dirilis. Tapi ya sudahlah, bahas aja karena seru. Jadi di PV collab antara FGO dan Mahoyo, kita diperlihatkan gambaran visual dari 5 sihir besar di Nasuverse. Bahkan sihir keempat yang sebelumnya masih misteri. Sekarang bisa kita lihat sekilas gambarannya, dan kita bisa berspekulasi lebih jauh mengenai 5 keajaiban ini. Tapi karena kita sedang membicarakan Nasuverse, sebuah franchise besar yang dibuat oleh banyak orang, sehingga sering terjadi ketidakkonsistenan, maka apa yang saya sampaikan bisa saja salah, dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Jadi mari kita diskusikan salah satu kepingan puzzle Fate series. Kita mulai dari dasarnya. Di Nasuverse, Magic dan Magicraft itu berbeda. Dan yang membedakannya adalah apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin. Biar gampang kita lokalkan saja menjadi sihir dan ilmu sihir. Ilmu sihir adalah kemampuan untuk mewujudkan hal yang mungkin oleh sains atau hukum fisika. Misalnya, bisakah kita membuat api? Ya, siapkan batang kayu, minyak dan kaca pembesar, atau beli korek api. Apakah mungkin untuk terbang? Ya, tinggal siapkan saja bahannya, di samping tenaga yang diperlukan. Ilmu sihir mampu meniru apa yang bisa dilakukan oleh sains dengan cara supranatural. Meskipun prosesnya dianggap sebagai keajaiban, tapi hasilnya tidak. Seiring berkembangnya sains dan teknologi, ilmu sihir juga ikut berkembang. Tapi ada batasnya. Ilmu sihir hanya mampu membuat ulang fenomena yang sudah ada. Dan meskipun ilmu sihir bisa menciptakan fenomena ajaib sampai batas tertentu, seperti command spell, teleportasi, bahkan reality marble, Excalibur dan Rongo Minion, tapi itu masih di bawah 5 sihir sejati. Sementara sihir atau sihir sejati adalah kemampuan untuk mewujudkan hal yang mustahil dilakukan oleh sains atau hukum fisika. Sesuatu yang bisa melanggar hukum dunia, yang hanya bisa disebut sebagai keajaiban. Ketika dulu di zaman para dewa, sihir dan ilmu sihir hampir sama. Tapi seiring berkembangnya pengetahuan, hal yang bisa dilakukan semakin bertambah, dan jumlah sihir semakin berkurang, hingga tersisa 5. Jika orang yang menggunakan ilmu sihir disebut majus, maka orang yang menggunakan sihir disebut penyihir. Oke, kurasa sudah cukup untuk dasarnya, dan kita mulai dari sihir pertama. Namanya tidak diketahui, domainnya masih belum pasti. Penggunanya adalah Yumina. Dia lahir sebelum kalender Masehi, dan pendiri Departemen Botani di Clock Tower. Siswa yang pernah belajar di kelas ini adalah Ayaka Sajo. Pembentukan sihir pertama terjadi setelah sihir ketiga di zaman dewa, tapi dinamai sihir pertama karena karakteristiknya. Dari gambaran visualnya yang berupa ledakan besar, sangat mirip dengan Big Bang, jadi kemungkinan besar, sihir pertama berkaitan dengan penciptaan, atau pembentukan sebuah konsep, yang bisa dikaitkan dengan Ether dan True Ether, yang digambarkan sebagai 9 benda langit yang melahirkan planet ini. Ether memungkinkan roh untuk mengambil bentuk fisik, tapi sangat sulit untuk menemukan ether yang murni di zaman sekarang, karena bercampur dengan elemen lain. Dikatakan bahwa Yumina sudah mati, tapi Aoko berkomentar bahwa Yumina sudah mencapai keadaan di mana dia tidak bisa dibunuh. BTW, keluarga Mainster adalah keturunan langsung dari Yumina, dan salah satunya adalah Alice Konji. Dia mewarisi 20 jimat yang bisa membentuk dongeng. Nama jimat itu adalah Ploy Kiksau, yang merupakan pengaplikasian dari sihir pertama. Di antara ploy itu, ada 3 yang sangat kuat, yang diyakini berasal dari Yumina, yaitu Flat Snark, Wender Snack, dan Time Stroll. Dan meskipun Shiny Star adalah ploy yang kuat, tapi itu bukan bagian dari 3 besar yang diciptakan Yumina. Dan aturan ribetnya, yang hanya bisa mengabulkan permohonan paling unik di seluruh dunia, membuat ploy itu jadi gak guna. Sementara Diddle-Diddle adalah dasar dari sihir Alice. Dia mewarisi 20 ploy, tapi berhasil membuat 10 lagi. Jadi dia punya 30 ploy. Tapi sebagian besar ploy hanya bisa diaktifkan di malam hari. BTW, manifestasi dongeng bisa dianggap mustahil. Tapi ploy milik Alice punya aturannya sendiri, sehingga bisa bertahan di luar aturan dunia. Berikutnya adalah sihir kedua. Nama Kaleidoskop. Domain operasi dunia paralel. Pengguna Kisur Zalrek Squenorg. Masih belum pasti kapan Zalrek mendapatkan sihir kedua,
Tapi dikatakan dia sudah punya sihir kedua di tahun 300 Masehi, ketika dia mengalahkan Crimson Moon Brimstone, yang bisa dianggap sebagai ayah Arquette secara tidak langsung. Potensi penuh dari sihir kedua masih belum diketahui, tapi sihir itu memungkinkan seseorang untuk mengamati dan berinteraksi dengan dunia paralel. Dia mendapatkan pasokan energi magis tanpa batas yang berasal dari banyak dunia paralel, dan pedang permata adalah pengaplikasian dari sihir kedua. Zelrek mampu melihat hasil akhir dari dunia paralel yang dia amati, tapi dia menghindari campur tangan langsung, bahkan pengamatan kecuali diperlukan. Karena mengamati satu kemungkinan di antara banyak kemungkinan yang lain, akan memperkuat kemungkinan itu sebagai kenyataan. Misalnya di Fate Strange Fate, dia khawatir Orta akan bangkit, tapi jika dia campur tangan secara langsung di Fate Strange Fate, maka timeline Strange Fate akan jadi semakin kuat, sementara timeline lain akan melemah, dan Fate Strange Fate akan jadi satu-satunya kenyataan. Di event collab FGO dan Mahoyo, Aoko berkata bahwa dia pernah mendengar ada observatorium di gunung bersalju dari seorang penyihir terhormat yang terlalu baik untuk keluar lebih dari sekali dalam 10.000 tahun. Jadi katakanlah Zelrek tahu tentang Chaldea yang sedang kesulitan memperbaiki dunia mereka. Tapi alasan kenapa dia gak nongol di FGO sampai sekarang adalah dia sangat berhati-hati, karena tindakannya bisa menentukan nasib seluruh dunia paralel. Se-OP itu sihir kedua. Dia juga bisa pergi ke berbagai dunia paralel dan melakukan time travel. Tapi aku gak tahu sejauh mana batasnya. Bisa jadi time travel hanyalah efek sampingnya. BTW, Zelrek adalah murid Solomon dan salah satu anggota pendiri Menara Jam. Dia punya perjanjian dengan Yumina, yang menjadi alasan kenapa dia terkadang membantu asosiasi dan mendapat gelar Wizard Marshal. Di dunia Tsukihime, setelah bertarung dengan Crimson Moon, dia digigit oleh vampir lain dan jadi vampir juga, secara tak langsung mendapatkan keabadian. 800 tahun sebelum Tsukihime, dia datang ke upacara kedewasaan Arquette. Sementara di dunia Fate, dia tidak jadi vampir dan mendapat keabadian melalui cara lain. Dia bertemu Tosaka Nagato, berhubungan baik dengannya, dan memberikan desain pedang permata kepada Nagato. Kemudian mengawasi pembentukan sistem Holy Grail Fuyuki. Setelah itu mungkin dia kembali ke ruang pengamatannya. Tapi di true ending VN Heavensville, ketika Rin pergi ke London, dia divonis melakukan 3 kesalahan. Menyebabkan kerusakan kota, membunuh utusan asosiasi, dan menutup gerbang menuju akar, yang sangat diinginkan oleh asosiasi. Dia menjadi kriminal dan akan diadili. Tapi Zelrek datang dan berkata, kesalahan muridku adalah tanggung jawabku. Dan dia akan menerima 3 orang pilihan asosiasi sebagai muridnya, jika mereka bebasin Rin. Dia terkesan karena keluarga Tosaka yang dia pikir biasa saja, bisa membuat ulang pedang permata dalam 6 generasi, meskipun dibantu oleh Shiro. Tapi Rin sebenarnya bisa bikin sendiri, meskipun perlu waktu sampai puluhan tahun, karena biayanya mahal. Dan singkatnya, Rin diangkat menjadi murid Zelrek. Tapi di anime gak ada adegan ini karena keterbatasan durasi. Lanjut ke sihir ketiga. Nama Heavensville. Domain materialisasi jiwa. Pengguna pertama tidak disebutkan. Pengguna lain Justice Lythric von Einsburn, Eliasville von Einsburn. Seorang penyihir menemukan sihir ketiga di zaman Dewa, sebelum 100 sebelum Masehi, dan dia mati pada akhir zaman Dewa, sebelum 1 Masehi, dan sihir ketiga dianggap hilang setelah itu. Pada tahun 1 Masehi, para murid dari penyihir itu membuat pabrik homunculus untuk menciptakan makhluk yang semirip mungkin dengan guru mereka, dengan harapan kebangkitan sihir ketiga. Inilah cikal bakal keluarga Einsburn. Sihir ketiga bisa membuat seseorang jadi abadi, dengan memberi bentuk pada jiwa, sehingga manusia tidak akan menua, tidak akan egois dan berkonflik. Mereka akan bahagia, tanpa kehilangan cinta dan kemanusiaan. Tubuh sementara milik Servan adalah pengaplikasian dari sihir ketiga. Di Fate Apocrypha, sihir ketiga hampir terwujud sepenuhnya, dan roh seluruh manusia di bumi akan keluar dari tubuh fisik mereka. Tapi Zik mencegahnya dengan membawa cawan besar ke laut dalam planet. Sementara di Heavensville, Ilia menggunakan sihir ketiga yang tidak lengkap untuk mempertahankan jiwa Shiro. Sampai Aozaki Touko mengantarkan tubuh baru untuknya. BTW, tubuh buatan Touko sangat mirip dengan yang asli. Shiro akan tetap bisa menggunakan ilmu sihir, dan masih bisa begituan. Di Fate Strange Fate, sepertinya keluarga Einsburn sudah menyerah, sehingga dari 3 keluarga ini, hanya 1 yang masih bertahan. Berikutnya sihir keempat. Ini masih menjadi sihir yang paling misterius sampai sekarang. Nama tidak diketahui, domain tidak diketahui, pengguna tidak diketahui.
Para majus meyakini bahwa sihir keempat itu ada, tapi mereka tidak tahu siapa penggunanya dan apa kemampuannya. Tapi kalau dari gambar visual yang merupakan lubang hitam, maka ada kemungkinan ini terkait dengan kehancuran atau penyembunyian, sehingga penggunanya sangat pandai menyembunyikan informasi. Yang terakhir adalah sihir kelima. Nama, Magic Blue. Domain pastinya tidak diketahui. Pengguna sekarang, Aozaki Aoko. Pada suatu waktu, kakek dari Aoko dan Touko menemukan jalan menuju rut di ruang bawah tanah dan menggunakannya untuk mendapatkan sihir kelima. Awalnya Touko akan jadi penerus dari sihir kelima, dan dia belajar sangat giat untuk mengemban tugas itu. Tapi akhirnya malah Aoko yang jadi penerus. Touko kesal dan mencoba mencari cara untuk masuk ke jalan menuju rut yang disegel di bawah tanah kota Misaki. Potensi penuh dari sihir kelima masih belum diketahui, tapi contoh yang paling jelas darinya adalah manipulasi waktu dan time travel. Meskipun masih dalam skala kecil, karena Aoko masih takut untuk memanipulasi hal yang besar. Tapi Touko bilang, time travel sudah bisa dilakukan dengan sihir kedua, yang berarti harus ada potensi lain dari sihir kelima. Di Mahoyo, ketika Aoko diserang oleh manusia serigala dan terluka parah, Sojuro menyelamatkannya, meskipun pada akhirnya kehilangan nyawa. Aoko berusaha mengaktifkan sihir kelima, kemudian muncul bayangan merah yang mencoba membunuh Aoko. Karena Aoko akan menggunakan kemampuan yang seharusnya tidak diizinkan di dunia ini. Dan kemungkinan besar, bayangan merah itu adalah bagian dari pertahanan dunia. Awalnya dia berniat menggunakan waktunya sendiri, tapi setelah melihat masa lalu Sojuro, dia marah. Dan aliran waktu di luar mulai berubah. Dia memindahkan 5 menit waktu kematian Sojuro ke masa depan yang jauh, sekaligus meminjam 10 tahun ingatan Sojuro untuk menambah usianya, dari 17 menjadi 27 tahun, mengubahnya menjadi penyihir ahli dalam sekejap. Ladang bunga putih adalah ingatan milik Sojuro, tapi sekarang menjadi ingatan milik Aoko. Dan setelah sihir berakhir, ingatannya akan dikembalikan. Aoko akan jadi seperti semula, dan hanya orang luar seperti Alice dan Touko yang bisa ingat kejadian menakjubkan ini. Ketika sihir sudah aktif, Aoko berkata bahwa ketertiban telah runtuh, yang berarti dia telah menang melawan sistem pertahanan dunia. Dan selama sihir ini aktif, dunia tidak bisa campur tangan lagi. Aoko juga bisa masuk ke keadaan superposisi, sehingga kebal dari serangan. Touko berkomentar bahwa tindakan Aoko untuk berhutang dan melemparkannya ke masa depan adalah tindakan bodoh. Karena melakukan time travel, itu butuh energi atau panas yang sangat besar, dan sekarang energi itu dilempar ke masa depan. Itu sama saja seperti menggantungkan meteor di atas dunia. Tinggal menunggu waktu sampai akhirnya jatuh. Aoko berkata, sekarang ya sekarang, nanti ya nanti. Ketika itu datang, biar dia di masa depan yang mengurusnya. Di sini Aoko seperti tidak bertanggung jawab, dan Touko tampak lebih mengerti tentang sihir kelima. Tapi kenapa malah Aoko yang jadi penerus sihir kelima? Oke, jadi ada kejadian serupa di Fate Khaled, yang mungkin bisa beri petunjuk, yaitu perbedaan cara pikir dua bocil ini. Ilya sering nonton acara Mahoushoujo yang bisa menembakkan laser, terbang, dan sebagainya. Dan dia pikir, kalau yang di TV bisa melakukannya, maka dia juga pasti bisa. Sementara Miyu yang lebih rasional, merasa itu tidak masuk akal. Ilya bilang gak usah dipikirin, tapi malah kepikiran. Jadinya dia gak bisa terbang seperti Ilya. Tapi sebagai gantinya dia menciptakan pijakan di udara. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa cara pikir yang sederhana bisa memaksimalkan potensi sihir, dan Aoko dipilih karena kesederhanaannya. Kalau menurutku cara kerja sihir kelima mirip seperti software editing. Aoko bisa mengedit atau memotong sebuah peristiwa, memindahkannya ke masa depan atau masa lalu, dan mempercepat waktunya sendiri. Sementara Nasu bilang bahwa tindakan Gotia untuk kembali ke nol dan menciptakan kembali premis yang baik punya petunjuk tentang cara kerja sihir kelima. Alice bilang bahwa Sojuro menghilang selama 5 menit. Dan jika ada orang yang bisa melihat menembus waktu, dia tidak akan bisa menemukan Sojuro di waktu yang dipotong itu. Dan Aoko sudah melakukan time travel yang tepat. Dan jika Alice mewakili zaman pertengahan, maka Aoko mewakili zaman modern. Di FGO sepertinya Aoko bisa melakukan warp, atau melengkungkan waktu dan muncul dari cahaya. Yang menurut Fujimaru itu mirip seperti Ray Shift, tapi dia bilang tak punya kemampuan itu. Dia juga bisa menunda singularitas dengan melemparkannya ke masa depan
dan mengembalikannya lagi ke masa lalu. Sedangkan ada fans lain yang berteori bahwa sihir kelima adalah manipulasi entropi, yang berkaitan dengan termodinamika. Mungkin yang pintar di fisika seperti Bang Fajrul akan lebih paham, tapi nilaiku buruk di fisika, jadi skip. Dikatakan bahwa sihir kedua, 3, dan 4 diciptakan untuk mencapai root atau akar, sementara sihir pertama dan kelima diperoleh dari mencapai akar. Yang pertama mengubah segalanya, mungkin karena menciptakan sesuatu dan menyangkal ketiadaan. Yang kedua mengakui banyak hal, karena bisa melihat berbagai kemungkinan dunia. Yang ketiga menunjukkan masa depan, yang mungkin merujuk pada kemungkinan masa depan, di mana manusia bisa hidup tanpa tubuh fisik. Yang keempat menyembunyikan dirinya, karena sampai sekarang masih sangat misterius. Yang kelima telah lama kehilangan maknanya, mungkin karena masih belum tahu apa guna sebenarnya dari sihir ini. Untuk sekarang belum ada sihir keenam dan seterusnya. Dan kita sudahi saja sampai sini, karena capek. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukan atau apapun silahkan komentar. Dan subscribe bila perlu.